UCAS Bisik-bisik Franchise. Halo Sobat Bifra, kembali lagi di UCAS, UGF Podcast. Nah, bisik-bisik franchise kali ini kita kehadiran bintang tamu, pengusaha muda, entrepreneur, ya Mas Albert. Halo Mas Albert. Halo Mbak. Ini mungkin orang di balik produk yang viral di Jogja, asik. Oh, nggak di Jogja. Di Jogja dan di Indonesia. Mas Albert, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Thank you loh udah meluangkan waktunya datang di UCAS ini di tengah jadwal Mas Albert yang padat-padatnya. Bayar, Pak. Gampang di akhir ya. Mas Albert ini sibuk sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Kesibukannya apa ya sekarang? Ya ini sih ngurusin masih kontrol tim sih. Oke. Ya, di divisi masih ada kontrol tim manajerialnya gitu. Itu aja. Sama ngurusin keluarga. Sudah berkeluarga nih, Mas Albert. Iya. Ya. Mas Albert tinggalnya di mana sih? Asli Jogja atau? Enggak. Saya asli Jawa Timur. Wah, asli Jawa Asli Timur, Jombang. Dukun Jombang yang terkenal. Dukunnya. Dukunnya. Oke. Berarti pindah ke Jogja itu kapan, Mas? Pindah ke Jogja itu tahun 2012. 2012. Ya. Akhir. Itu ceritanya? Sorry, enggak 2012, 2014. 2014. Iya, 2014. Berubah pikiran ya? Iya. 2012 lulus kuliah sih. Oh, lulus kuliahnya di mana, Mas? Di Surabaya. Surabaya. 2014 sekarang 2021 berarti udah berapa tahun ya, Mas, di Jogja ya? Udah 7 tahun. 7 tahun. Kenapa pindah ke Jogja? Apakah Nah. ada yang istimewa di Jogja? Oh iya. Kalau dulu saya ini sih. Saya dulu di Jombang, kuliah di Surabaya di kafe, desain komunikasi visual. Oke, di kafe. Terus Terus? kemudian kerja di Bali. Di Bali di situ jadi freelance designer. Berapa lama di Bali? Kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah lah gitu di Bali. Kemudian di Bali itu bikin project alternatif media pariwisata. Kemudian ada teman yang ngajak kolaborasi di Jogja, aku datang ke Jogja. Oke. Gitu. Jadi dulu basicnya di desainer, jadi freelance desain gitu. Kayak gitu di Jogja. Terus di Jogja itu di pariwisata ya sebenarnya. Iya. Niat awalnya. Freelance desainer sama ada project pariwisata. Oke, terus menurut tim pencari fakta kami ya, tim pencari fakta kami ini Mas Albert punya banyak produk yang udah terkenal nih. Ini adalah tokoh di balik makaroni Bonju. Oh iya. Ini gimana ceritanya bisa jadi Oke. makaroni Bonju dari DKV, pariwisata, sekarang jadi pengusaha makaroni. Ini gimana ceritanya, Mas Albert? Jadi gini, ketika dari Bali pindah ke Jogja, itu kebetulan waktu itu proyeknya kurang berjalan lancar gitu ketika proyek pariwisatanya. Nah, dari situ aku bingung nih, uang tinggal 65.000. Oke. Gitu, iya, terus aku gini, aku tanya ke teman-teman gitu, bro, ini aku butuh penghasilan tambahan nih gitu, kira-kira apa ya gitu. Terus temanku itu kebetulan temanku punya kafe, punya kafe di situ. Terus aku nanya, kira-kira tambahan penghasilan apa ya gitu. Terus temanku bilang, kamu lihat aja di lingkungan sini, di kafe ini apa yang bisa kamu manfaatin gitu. Banyak kok peluang di sini, cuma kamu belum nemu, kayak gitu. Oke, terus Gini, oh iya, kan di sini nggak ada camilan ya kan gitu ya. Nah akhirnya aku nyari toko camilan waktu itu di area Congcat, di area Candi Gebang. Di situ ada toko camilan namanya Snack atau apa lupa. Itu beli on-onan, terus aku coba tes pasar di kafe itu. Aku ambil ya small data lah, beberapa camilan ada keripik singkong, makaroni, terus koin sapi kayak gitu, terus astor kecil-kecil. Ternyata yang paling laris makaroni sama keripik singkong. Oke, riset dulu ya. Iya. Riset dulu.
Di situ terus ternyata makaroni laris nih sama keripik singkong. Terus akhirnya aku memutuskan untuk wah aku tak nyoba jual makaroni ini ke kafe-kafe lain. Gitu. Nah, kenapa namanya Bonju ya Kenapa? kan? Di kafe itu sebelahnya itu di depan agak sebelah lah di situ ada kayak gudang yang aku pakai tinggal di situ dan aku tinggal di situ sama kucing namanya Bonju. Hah? Jadi Bonju ini nama kucing? Iya asli nama kucing. Oke. Gitu. Jadi ketika aku di situ ketika suka dukaku di situ awal di Jogja ya sama kucing itu. Jadi aku nginep di situ gratis di Congcat di daerah ini dekatnya Amikom. Di situ gratis nginep situ asalkan aku ngerawat kucingnya. Jadi kucingnya kan bulunya bagus. Ada 2 kucingnya namanya Bonju sama Marji. Yang Bonju cowok, yang cewek namanya Marji. Nah, gitu. Terus. Bulunya bagus banget. Yang owner kucingnya itu sayang banget sama kucingnya itu. Jadi ruangannya itu AC kayak gitu. Enak lah ruangannya itu. Aku tinggal di situ terus ada TV-nya juga. Tapi bagus juga ya walaupun ya kucingnya kucing eksklusif dong. Iya, kucing bagus. Kucing bagus. Ya. Gitu ceritanya. Gitu. Sekarang kucingnya masih. Nah itu kucing udah nggak ada, nggak tahu di mana. Padahal awal mula makaroni Bonju ini dari kucing ya. Iya, awalnya dari kucing. Terus konsep pertama makaroni Bonju ini apakah emang sudah dalam bentuk kemasan yang seperti ini? Apa ini udah recreate packaging yang keberapa nih? Berarti tahun berapa ya Mas? Si makaroni Bonju ini launching? Launchingnya tahun 2012. 2012. Katanya 2014 sorry. pindah. 2014 sorry. Oh, berarti ya nggak lama ya? Belum lama Nggak di lama. Jogja, belum lama Nggak di lama. Jogja. Itu sekitar di Jogja sekitar 3-4 bulan langsung aku bikin itu. Makaroni Bonju. Terus perkembangannya gimana nih si makaroni Bonju ini? Perkembangannya. Sekarang kan berarti udah usia yang keberapa nih? 21 kurangin 14 berapa? 21 kurangin 14 berapa? 7. Nah, usia ke-7 ini perjalanan bisnisnya gimana nih sampai bertahan di tahun ke-7? Nah, pastinya kan banyak up and down-nya atau struggle apa nih yang dirasain Mas Albert, konsep bisnisnya seperti apa? Oke. Jadi di Bonju ini perkembangannya dari awal itu ya aku goreng sendiri, masarin sendiri, nge-packaging sendiri, belanja sendiri, kayak gitu sih. Dulu kayak gitu. Nah, jadi di situ waktu itu jujur aku belum tahu cara jualan itu kayak gimana. Caranya cuma taunya ilmuku di visual branding aja. Oke. Visual branding. Jadi gimana caranya biar bikin produk yang menarik, kemasan yang menarik. Kayak gitu aja dulu kayak gitu. Kemudian udah lambat laun ikut workshop investasi di ilmu, ikut workshopnya ada Kang Dewa, terus ada Ibu Santosa, terus SPM Pak Budi Satria Isman. Nah di situ dapat banyak ilmu, terus nyoba bangun tim dari Kang Dewa itu bangun tim sales gitu, teknik closing, Facebook Ads dan lain-lain. Akhirnya udah mulai naik sampai sekarang. Gitu. Formulanya ketika Mas Albert ini nemu formulanya saat mengikuti kelas ini ya, kelas bisnis ini. Iya, jadi mengikutin kelas waktu itu di mana, di Jakarta Pak ya. Waktu itu Bonju baru launching nih. Aku jualnya waktu itu di Sunmore aja gitu, ngandalno Sunmore gitu. Di Sunmore itu bisa habis berapa ya, 500 sampai 600 piece gitu seminggu sekali. Tapi kan sama online via Twitter waktu itu ya. Waktu itu ngetrennya Twitter kan, itu lumayan. Tapi ingin nge-push lagi gimana, nah itu di Jakarta ada workshop, uangnya ngepres, terus uang buat kulaan itu. Tapi namanya ilmu kan investasi. Aku nekat ikut, ternyata ilmunya emang bagus banget. Insight-nya apa sih Mas yang jadi kunci nih? Maksudnya yang jadi key gimana nih sih bisnis ini bisa grow, bisnis ini bisa bertahan selama itu kan pasti ada
titik poinnya nih? Apa yang jadi titik poin menurut Mas Albert? Titik poin kalau bisnis yang grow sih pasti bisnis yang dibutuhin sama masyarakat sih, sama konsumen gitu. Untuk grow-nya ya tinggal kita upgrade ilmu aja. Kalau emang produknya emang udah valid, ya kan, udah valid dan emang dibutuhin konsumen, marketnya jelas, bisa menyelesaikan masalah konsumen dengan jelas, ya untuk grow-nya tinggal dipoles aja sama ilmu gitu aja udah bisa. Kalau ini Makaroni Bonjokan lahir di 2014. 2014 kan artinya sebelum pandemi ya. Ada bedanya nggak sih Mas? Sekarang kan udah pandemi, dunia berubah, kita nggak pernah tahu ya secepat itu dunia berubah. Itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih Mas? Ada sih. Apa? Jadi perubahannya itu di cara memasarkannya. Gitu. Oke. Kalau dulu kami ya sama tim tuh rekrut agen gitu kan, terus bikin SOP, cara jual yang sebelum pandemi gitu kan, bisa lewat sekolah-sekolah, kampus-kampus gitu kan, atau oleh-oleh. Nah kemudian setelah pandemi itu langsung sekolah juga tiba-tiba online, ya kan, untuk oleh-oleh juga dibatasi oleh-oleh wisata, ya kan, ya banyak yang tutup tuh oleh-oleh. Nah itu juga lumayan tantangan sih. Pengunjung juga berkurang ya. Nah jadi itu dimaksimalkan di online-nya. Jadi di agen-agen dibimbing untuk di training untuk bisa online, kemudian bisa di GoFood atau Grab sama Shopee Food, kemudian sama teknik closing untuk lebih ke memasarkan ke circle-nya dulu. Circle kemudian baru ke teman saudaranya gitu. Jadi kayak di mapping juga gitu. Tantangan terbesarnya saat itu atau ada yang lain Mas untuk bisa bertahan sampai sekarang ini? Tantangan terbesar menurut Mas Albert, versi Mas Albert sendiri. Tantangan terbesarnya yaitu ketika pola perilaku konsumen udah mulai berubah gitu. Saat pandemi itu ya atau iya, ada momen lain? Saat pandemi aja sih. Benar-benar berubahnya saat pandemi. Saat pandemi. Jadi online lebih kita lebih kita gas gitu di online. Lebih dikencengin di online-nya. Terus nih pas pandemi ini kok malah melahirkan 2 bayi baru nih, newborn gitu. Ini gimana konsepnya ini? Katanya pas pandemi strugglingnya lebih kuat nih, strugglingnya lebih besar. Tapi Mas Albert ini malah melahirkan 2 produk baru. Nah ini gimana ceritanya Mas? Oke, jadi bukan 2 produk baru sih Mbak sebenarnya Pak. 3 produk baru. Oh 3. Satunya nggak dibawa. Sayang sekali teman-teman, Sobat Bitra nggak bisa lihat produk barunya Mas Albert. Apa nih Mas Albert? Iya. Jadi produk barunya itu tofu daiba, ini batagor kuah instan, kemudian ada spaghetti crispy. Jadi kenapa kok namanya spaghetti crispy? Soalnya ada sausnya. Sebenarnya sama kayak miliki. Biasanya cuma ada sausnya. Gitu. Belum bisa membayangkan sih. Belum bisa membayangkan karena produknya tidak dibawa ke sini. Beli aja kalau. Beli. Bisa didapetin di mana produknya? Di Shopee. Oh, di Shopee. Kemudian produk yang satunya Yummy Gummy yang franchise minuman suplemen karet. Kenapa Korean Spicy Daebak? Apakah Mas Albert ini termasuk K-popers terinspirasi dari film-film Korea yang di saat pandemi ini ratingnya lagi naik-naiknya? Terus pengen yang Korean aja nih. Jadi kenapa kok tofu Daebak ini produknya ya kan? Karena ketika pandemi banyak orang yang di rumah kan, pengen yang simple, instan gitu kan. Jadi kemudian tren Korea juga naik. Iya. Jadi kami sama tim langsung memanfaatkan momen itu untuk agen-agen Boju terutama itu bisa menambah produk ketika menyetok atau mensupport masyarakat yang di rumah aja biar bisa ngemilnya terpenuhi, kita kasih beberapa produk. Nah kayak gitu. Si tofu Daebak ini. Iya, tofu Daebak sama spaghetti crispy. Ini umurnya berapa nih yang tofu Daebak ini? Ini kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini masih
udah bisa jalan ya kalau 2 tahun ya. Kalau Ya, Bayu udah bisa jalan dong. Yang ini udah SD lah. Ini udah ada SD. Kalau tofu daybak ini terjauh sampai mana nih Mas? Tofu Paling Daybak jauh ini. mana ya? Papua. Wih, Papua sampai Papua. Gimana ceritanya bisa sampai Papua? Ini karena apa ya? Pemasaran sih lewat Instagram, kemudian dari promo berbayar, kemudian dari organiknya juga ada dari konsumen yang share, gitu. Jadi itu gabung jadi banyak orang yang tahu. The power of social media ya ini. Betul. The power of social media, dan yang paling penting menurut Mas Albert apa yang bisa dikenal sama masyarakat ini, produknya ini? Ini menjadi poin penting, kayak kemasannya kah atau rasanya kah? Apa nih? Jadi poin pentingnya lebih ke eksklusifnya sih Pak. Eksklusifnya. Jadi produknya ini nggak bisa didapetin di minimarket gitu. Oke. Jadi hanya bisa didapetin di agen reseller Bonju. Justru yang eksklusif ini yang menjadi nilai plus sebuah produk. Teman-teman yang mau bikin produk, jangan bikin produk yang pasaran. Bikin produk yang berbeda. Sampai artinya Mas Albert ini punya berapa produk Mas? 4 ya? 1, 2, 3, iya 4. Kalau sama si Yami-Gami, nah si Yami-Gami ini kayaknya beda nih sama yang lain nih. Kalau yang Iya. lain ini kan dipasarin di online. Nah si Yami-Gami ini sudah ada bentuk fisiknya, berbentuk outlet. Nah ini gimana ceritanya nih si Yami-Gami, dan kayaknya ini baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan nggak sih? Iya, 2 bulan. Dan baru 2 bulan sudah bisa mendirikan 5 cabang lebih. 8. 8 cabang di berapa kota? Di mana ya? Jogja, Bandung, Jogja, Kediri, Bogor, Bekasi. Bekasi. Oh, berarti 8 cabang di 5 5 kota besar di Indonesia. Dalam jangka waktu 2 bulan ya Sobat Biprawat. Apa rahasianya Mas Albert? Iya, rahasianya ya. Apakah megang bupatinya situ? Enggak sih. Iya, jadi rahasianya sebenarnya simple sih. Simpel banget. Apa? Ini. Jadi ini ilmu yang simpel tapi menurutku sangat-sangat mujarab gitu. Ini juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lagi nonton. Ini kalau bukan teman gak dikasih tahu ya? Iya. Kalau bukan teman gak dikasih tahu. Iya, jadi caranya simpel sebenarnya. Sebenarnya risetnya daripada kita sibuk atau terlalu sulit untuk validasi produk, lebih baiknya kita melihat produk yang udah ada, yang udah laris apa gitu. Tapi di suatu kota tertentu gitu. Ketika di suatu kota tertentu itu ada produk yang laris dan marketnya udah valid, ketika kita duplikasi ke kota kita sendiri, kemungkinan kita bisa pakai feeling aja dulu. Oh kayaknya bisa nih, masuk nih, kita coba tes ya. Tes pasar ternyata dijual laku loh, ternyata orang-orang suka loh, ya udah langsung digas. Gitu aja sebenarnya, simple. Oh jadi nggak usah meracik formula rahasia baru, ini nggak usah ya? Ya kalau resepnya ya tetap formula sendiri. Tapi ATM kalau berarti? Iya ATM bener, amati tiru modifikasi, asal jangan Maplek. ya. Plek, jangan plek ya. KTP. Oke Mas Albert ini kan udah berkarya selama 7 tahun yang tadinya dari graphic designer ya, di kafe, desain komunikasi visual, terus merambah ke dunia pariwisata, terus sampai sekarang punya banyak cabang, banyak produk. Apa sih yang pengen dicapai Mas Albert, harapan ke depan Mas Albert sendiri? Oke. Kalau yang ingin dicapai, kalau yang di ini ya di bisnis ya, harapannya ya bisa membuat produk yang itu bisa membantu orang lain. Nah gitu, membantu orang lain ada 2. Pertama, membantu orang lain agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Makanya kenapa Bonju itu dibikin anti minimarket dan pakai agen reseller ya kan, membantu orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, solusi dari target market terpenuhi gitu. Ada kepinginan untuk menambah produk lagi nggak nih Mas Albert? Produk ada sih. Mengeskalasikan bisnisnya? Ada. Kalau produk ada.
Masih rahasia. Masih rahasia. Oh, Mas Albert, ini mungkin ada pesan-pesan dari Mas Albert sendiri untuk Sobat Bifra yang sedang nonton acara YouCast ini. Silahkan Mas Albert. Pesan. Iya, pesan-pesan. Pesan-pesan untuk teman-teman ini ya, penontonnya UGF ya. YouCast. YouCast, ya. Buat teman-teman yang mungkin sedang mencari ilmu atau mungkin bisnisnya udah berkembang atau mungkin lagi memulai, ya jangan lupa untuk bisnisnya dirawat itu maksudnya ngerawatnya update gitu Mbak. Jangan sampai udah autopilot kemudian ditinggal karena udah autopilot nih. Jadi biar, karena ini pengalamanku ketika kena pandemi ini, terus agak kaget gitu kan, kok kayak gini gitu. Jadi selalu dirawat itu dengan cara apa gitu kan. Dirawat dengan cara pertama selalu tampil keren produknya. Oke. Ya. Kedua, selalu terlihat paling ramai. Jadi dibikin yang selalu paling ramai gitu kan. Yang ketiga, terlihat paling keren, terlihat paling ramai, terlihat paling laris. Nah itu terus endorse, kemudian di maintain timnya biar produk-produknya sold out, kemudian show off ke sosial media. Jadi ketika ada pesaing mau masuk itu juga agak sulit gitu sih. Kemudian yang ketiga dan keempat, menjalin hubungan sama pelanggan, kenal dengan pelanggan. Kemudian yang terakhir, dekat dengan pelanggan. Nah itu ada hubungan, mungkin ada. Jadi jangan sampai sama pelanggan, agen, reseller, mitra sampai putus, jangan sampai. Jadi benar-benar dirawat. Kalau misalnya ulang tahun diucapin ulang tahun dan lain-lain. Jika dia, kalau ada anaknya yang sunat ya diucapin anaknya sunat selamat gitu. Jadi dengan 5 poin itu tadi, terus konsisten, insya Allah walaupun ada pandemi, insya Allah aman. Artinya selain konsisten juga kuncinya adalah menjaga hubungan baik dengan relasi. Benar. Penting nggak sih menurut Mas Albert ini untuk coaching, untuk ikut kelas bisnis? Wah penting banget itu. Kan dulunya saya waktu belum tahu cara jualan, kemudian itu program itu. Nah ini kan UGF ini langkah untuk menuju Jawara Expo. Penting nggak menurut Mas Albert ini UMKM teman-teman yang pengen memfranchise-kan bisnisnya, yang pengen mengembangkan bisnisnya untuk ikut di Jawara Expo ini, Mas? Ya penting. Pentingnya? Ini penting banget karena itu salah satu rumus yang saya sampaikan tadi. Iya. Harus show off, kita harus show off, bisnisnya harus show off. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Albert untuk waktunya, untuk sharingnya, seru banget. Hari ini nggak terasa ya, 30 menit kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan bisnisnya sampai makaroni, ada tofu-tofu, debak. Mungkin Mas Albert bisa ini menjelaskan apa sih ini makaroni, terus tofu-tofu debak ini kelebihannya apa setelah makan tofu-tofu jadi putih apa jadi sipit langsung bisa ngomong Korea? Apa Mas Albert? Oke. Jadi kalau makaroni fondue ini ya teksturnya beda dari yang lain. Kualitasnya premium. Jadi renyahnya itu benar-benar renyahnya itu di luar nalar, di luar nalar. Nanti bisa dicoba ini buat teman-teman ya. Gitu. Besok undang Mas Albert lagi nanti. Itu kemudian yang daun jeruk, yang balado daun jeruk itu ada daun jeruknya beneran gitu. Tapi ini nggak ada baladonya. Yang siwit ini ada siwitnya beneran. Ya gitu, kelebihannya kayak gitu. Yang coklatnya tebel banget tapi belum ada ya kan. Nggak ada di sini, maksudnya adanya di gudang ya di pabrik. Kemudian kalau yang tofu debak ini kok batagor kayak batagor kuah. Udah pernah makan batagor kuah instan? Belum. Oh belum ya. Belum ya, kasihan banget ya.
semacam apa ya? Kayak mie seduh. Seblak itu nggak sih? Bukan Enggak. mie seduh yang di cup itu kan ada kan mie yang Pop diseduh. Nah, semacam kayak gitu. Nyebut merek ya. Iya, seduh itu, tapi ada tahunya. Kan batagor kuah instan. Jadi ada tahunya, ada apa? Kimchi keringnya. Ada ramyunnya gitu sih. Ada saus gochujangnya pedes gitu. Oke. Gitu. Ini juga nanti dicoba nggak apa-apa. Ini produk ini bisa didapetin di mana, Mas Albert? Ini bisa didapat di agen resellernya Macaroni Bonju. Bisa dicek di Instagram @mitrabonju atau di website makaronibonju.com. Di situ ngeklik udah bisa lihat areanya mana, agen terdekat mana, udah ada kontak WA-nya dan lain-lain. Untuk hemat ongkir ya, kalau misalnya di Kalimantan, biar hemat ongkir langsung aja cek agen Kalimantan di websitenya bisa gitu. Kemudian nanti ada beberapa produk banyak sih, ada spaghetti crispy, ada tortilla dan macaroni bonju. Oke, thank you Mas Albert. Sampai jumpa di Januari Oke, Expo siap. 2022. Terima kasih Sobat Bifra yang terus menyaksikan Ucast ini sampai akhir, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang gak kalah keren tentunya. See you. Terima kasih. Dadah. Dadah.